apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah pikap milik panti asuhan di kota Parepare diduga dibakar orang tak dikenal. Meski aktivitas naik turun penumpang di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar tetap normal, sejumlah penumpang masih takut berlayar sejak tenggelamnya kapal motor Ladang Pertiwi. Stadion Gelora B.J. Habibie di Kota Parepare diusulkan menjadi markas baru PSM Makassar. Sebuah pikap milik panti asuhan di kota Parepare diduga dibakar orang tidak dikenal pada Senin dini hari. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan. Sabotase, ini kurang ajaran. Beginilah kondisi bagian depan pick-up yang diduga dibakar orang tidak dikenal pada Senin dini hari. Mobil diparkir depan panti asuhan Abadi Aisyah, Kota Parepare. Kecurigaan kendaraan tersebut sengaja dibakar mengingat di lokasi sama sudah 2 kali kejadian serupa yang telah dilaporkan ke polisi. Dan ironisnya lagi ini terjadi di tempat yang sama dengan waktu yang hampir sama juga. Itu kejadian pertama terjadi di hari Jumat dini hari, kemudian yang kedua tadi ini sekitar jam 4 subuh itu kejadiannya. Dan ini kalau kami lihat ini bukan lagi untuk ada korsleting listrik atau apa dan sebagainya, tapi kami menduga ini memang ada sabotase. Kalau awalnya memang dilihat oleh penjaga panti dan juga anak-anak panti, kemudian turun memadamkan api karena sudah melihat api sudah terlanjur membesar sehingga tidak bisa lagi terselamatkan, Pak. Ya, nah, kalau kejadian yang kedua juga ini hampir sama, Pak. Ini kami tidak akan biarkan hal seperti ini terjadi karena takutnya kalau ini dilakukan pembiaran, dikhawatirkan akan terjadi case yang serupa lagi, mungkin bukan di tempat yang di panti asuhan Aisyah ini sendiri, tetapi akan terjadi di tempat-tempat lain di Parepare. Itu yang kita khawatirkan. Garis polisi telah terpasang dan hingga kini polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kebakaran mobil. Jadi kami dari Polsek Soreang, tentu langkah awal yang kami lakukan mendatangi TKP, kemudian untuk penanganannya Polres Parepare yang ambil alih. Untuk sementara kami dalam tahap penyelidikan. Yang pertama dilaporkan, yang kedua juga sementara mau dilaporkan. Kejadiannya diperkirakan jam 4 subuh. Untuk pemilik mobil, yang pertama Haji Cia, kemudian yang kedua adalah Panti Asuhan Abadi Aisyah. Sebelum kebakaran pick-up ini, sebuah minibus juga terbakar pada Jumat dini hari di lokasi yang sama. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Sebuah mobil yang terparkir di garasi rumah Jalan Muhammadiyah Kota Parepare ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada mesin mobil. Rumah di Kota Makassar. Tugas pemadam Kota Parepare berjibaku memadamkan amukan si jago merah yang melahap minibus terparkir di garasi rumah Jalan Muhammadiyah, Kecamatan Soreang. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada mesin mobil. 1 jam berselang, api berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke rumah warga lainnya. Katanya ada kebakaran mobil. Jadi timnya Pelaton 3 Dantul langsung meluncur ke sana. Karena kita antisipasi bahwa rumah penduduk di sana termasuk rumah kayu, makanya kita satu tim full ke tujuan lokasi, betul menemukan mobil terbakar. Berapa mobil yang terbakar? Satu Itu ya. Sudah besar memang apinya, kita tiba lokasi. Untuk tadi itu mobil terparkir di bangunan tembok. Cobanya dia parkiran di sela-sela rumah kayu, mungkin sampai melebar ke bangunan rumah kayu yang padat penduduk yang di kebun sayur itu. Jadi kami antisipasi beserta unit khusus penanggulangan kebakaran USC menerjunkan langsung bersama dantonnya untuk mengantisipasi tidak melebarnya api. Tidak ada korban jiwa dan korban luka dalam kebakaran, namun kerugian materi diprediksi ratusan juta rupiah. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.
Diduga korsleting listrik 11 rumah di kota Makassar ludes terbakar. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, kerugian materi diprediksi ratusan juta rupiah. 11 rumah di Jalan Macini, Pasar Malam 4, Kota Makassar ludes terbakar. Warga setempat berupaya membantu petugas pemadam memadamkan api agar tidak meluas. Bahkan gerbang sekolah terpaksa dibuka agar memudahkan petugas melakukan penyemprotan. Selain akses jalan sempit, kendaraan roda 4 juga menjadi kendala saat mobil pemadam berukuran besar ingin masuk gang. Petugas pun harus menarik selang air. Yang menjadi masalah kesulitan dari dekat adalah sempitnya jalan, ditambah masyarakat yang membludak untuk menyaksikan kebakaran tersebut. Masyarakat membantu memadamkan api tersebut. 21 mobil pemadam dikerahkan. 3 jam berselang, api berhasil dipadamkan. Tidak hanya rumah, 6 motor turut terbakar. 23 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Pada saat kita masuk informasi itu pukul 22:13. Jadi informasi yang masuk itu pukul 22:13. Kita langsung unsurkan Mako Damkar. Mako Damkar itu ada 14 unit. Karena melihat laporannya padat penduduk ya, di sekitaran Macini Pasar Malam. Dari Macini Pasar Malam, memang di situ sangat padat lokasinya. Itu langsung kita luncurkan 14 unit. Ditambah bantuan Posko Timur dan unit tanah itu kurang lebih sekitar 21 unit. Dan ini kita belum prediksi bola baliknya untuk mengisi kembali. Kalau kendalanya Kak saat di Saya lokasi? kira kita ada kendala memang untuk yang bagian dalam, yang di sekitar pemukiman. Itu orang kecil, ditambah lagi ada mobil yang parkir di situ, itu kita harus menunggu untuk dipindahkan dulu. Jadi saya kira kita tetap mencari akses, ternyata ada akses juga yang sebelah utaranya, itu kita melalui bengkel Daihatsu. Saya kira kita lewat masuk di belakang, lewat itu akses. Jadi sebelah utara, timur, selatan, barat itu kita sudah blok. Polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kebakaran, namun diduga api bersumber dari korsleting listrik. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, kerugian materi diprediksi ratusan juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Meski aktivitas naik turun penumpang di Pelabuhan Pautere Kota Makassar tetap normal, sejumlah penumpang masih takut berlayar sejak tenggelamnya kapal motor Ladang Pertiwi. Mereka terpaksa menggunakan kapal karena hanya satu-satunya akses transportasi. Sejak tenggelamnya kapal motor Ladang Pertiwi, bongkar muat di Pelabuhan Pautere Kota Makassar tidak terganggu. Dari pantauan Senin siang, aktivitas naik turun penumpang pun masih normal. Namun sejumlah penumpang tetap merasa takut saat berlayar. Cici misalnya, penumpang dari Pulau Balang Lompo mengaku cemas. Namun dirinya harus menggunakan kapal karena hanya transportasi laut sebagai akses satu-satunya berbelanja berbagai keperluan di Kota Makassar. Dari mana Ki, Bu? Dari Balang Lompo, Pak. Oh, ini tidak takut ini setelah ada kecelakaan Kalau dibilang kapal takut ya takut, Pak, tapi kan dekat di sini, Pak. Iya. Nggak jauh. Iya. Ada mie Lampung juga. gitu. Iya. Jadi sama sekali tidak ada pengaruhnya terkait adanya kapal tenggelam ini. Enggak. Pendapat serupa disampaikan Nur Hasanah. Penumpang kapal tujuan Cadi ini mengaku Pelabuhan Pautere menjadi akses berbelanja kebutuhan pokok di Makassar karena hanya sarana transportasi laut yang bisa digunakan. Dirinya berharap kecelakaan kapal tidak terulang. Tidak takut ini sejak adanya kapal tenggelam ini, Bu? Bu? Takut, iya Pak. Takut Ki. Cuma Ya mau apa karena di sana di tempat. Kenapa kalau di sana nggak ada biasa ke sini mau beli terus ya kalau ke sini Ki mau makanya apa? Oh, jadi harus Ki lewat laut memang. Iya. Pelabuhan Pautere Kota Makassar menjadi akses transportasi laut di Sulawesi Selatan yang strategis. Warga sengaja datang ke pelabuhan rakyat ini untuk menjual ikan dan membeli berbagai kebutuhan pokok. Ratusan kapal bersandar di Pelabuhan Pautere setiap hari untuk bongkar muat. Kapal motor Ladang Pertiwi yang berisi 50 orang tenggelam di Selat Makassar pada 26 Mei 2022. Dalam kecelakaan ini,
ada 4 korban tewas, 31 warga selamat, dan 15 orang hilang. Zainuddin melaporkan dari kota Makassar.